Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karmanto, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan tentang metode dan implementasi forward chaining, mata kuliah sistem berbasis pengetahuan dengan dosen Bapak Furkoni Yudhistira SSI MKOM. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama itu ada saya sendiri, Karmanto, dengan NPM 2021 43502705. Yang kedua ada Nurul Umi Hidayatus Safaah dengan NPM 2021 43500735. Dan yang ketiga dari Rini Arminta dengan NPM 2021 43500692. Lanjut ke pembahasan pendahuluan forward chaining. Forward chaining adalah metode inferensi dalam sistem berbasis pengetahuan yang bekerja dengan menggunakan fakta-fakta awal untuk mencapai suatu kesimpulan atau solusi. Dalam SBP, forward chaining adalah salah satu metode inferensi yang penting. Forward chaining membantu mengotomatiskan proses pengambilan keputusan dengan mengevaluasi fakta-fakta secara berurutan dan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan dalam sistem. Berikut di samping forward chaining prosedur, gambaran forward chaining prosedur. Selanjutnya yaitu definisi dan prinsip kerja. Definisi dan prinsip kerja forward chaining. Forward chaining adalah teknik dalam sistem berbasis pengetahuan yang memulai analisisnya dari fakta atau data yang diketahui, lalu menggunakan aturan yang sesuai untuk menemukan kesimpulan. Proses forward chaining bekerja dengan memeriksa setiap aturan secara berurutan, sesuai dengan data atau fakta yang diketahui. Berikut di samping ada contohnya, contoh forward chaining. Contoh di sini yaitu ketika berangkat kuliah. Jika kita berangkat kuliah menggunakan mobil, maka yang akan terjadi adalah macet dan hujan. Ketika macet, susah menyelip, dan ketika hujan, tidak kehujanan. Tetapi jika kita menggunakan motor, yang terjadi macet dan hujan sama, tetapi ketika macet, kita bisa mudah menyalip, dan ketika hujan, kita bakal kehujanan. Selanjutnya, tahapan dan persiapan. Tahapan dan persiapan forward chaining. Pertama, pengumpulan data awal atau fakta dan definisi aturan atau rule. Langkah awal dalam forward chaining adalah mengumpulkan data atau fakta yang tersedia. Kemudian aturan-aturan dibuat berdasarkan hubungan antara fakta dan kesimpulan yang ingin dicapai. Yang kedua, pemetaan gejala ke dalam premis. Setiap gejala atau data dihubungkan dengan premis yang ada dalam aturan. Misalnya, gejala seperti rabun dekat atau rabun jauh dikaitkan dengan kemungkinan kondisi atau diagnosa yang menjadi tujuan akhir. Dan yang ketiga, definisi subgoal atau tujuan. Subgoal adalah hasil atau tujuan yang ingin dicapai, seperti diagnosa atau rekomendasi solusi. Setiap aturan mengarahkan fakta menuju subgoal ini, yang nantinya menjadi output dari sistem berbasis pengetahuan. Berikut studi kasusnya. Contoh studi kasus di sini itu penyakit pada mata. Persiapannya itu pertama ada premis, di mana premis ini A1 sama dengan rabun jauh, A2 rabun dekat, A3 malam hari tidak bisa melihat, A4 siang hari penglihatan menurun, A5 silau akan cahaya, A6 sakit kepala, dan A7 penglihatan berbayang. Terus subgoalnya di sini ada P1 sama dengan mata minus, P2 mata plus, P3 silinder, P4 sama dengan katarak. Dan untuk rule yang kita buat di sini, rule pertama itu jika if A1, jika A1 maka P1, if A1 dan P1. A1 di sini rabun jauh, maka P1. P1 di sini mata minus. Jika rabun jauh maka mata minus. Dan rule kedua itu if A2 dan P2. Rule ketiga if A2 atau A6, A2 or A6 dan A7 maka P3. Rule keempat, jika A3 dan A4 dan A5 maka P4. Rule kelima di sini jika P1 atau P2 dan A4 maka P4. Fakta yang diperoleh dari user. Di sini ada 3. A2 rabun dekat, A4 siang hari penglihatan menurun, A5 silau akan cahaya. Yang kedua, proses ini pembuatan pohon akar berdasarkan rule base yang sudah kita buat tadi. Kira-kira pohon akarnya seperti ini. Dan yang ketiga, algoritma forward chaining.
Algoritma forward-chaining, langkah-langkahnya di sini yang pertama, catat semua fakta yang diinput oleh user, catat semua rule yang bagian premisnya menggunakan fakta yang sesuai ke dalam key WW atau antrian key sampai tidak ada rule pada key. Analisis rule pertama pada key, jika premis tidak terpenuhi, hapus rule dari key dan kembali ke A. Langkah selanjutnya, jika premis terpenuhi, eksekusi rule, catat konklusi dari rule, terus cari rule yang menggunakan konklusi tersebut sebagai premis. Jika rule belum ada pada key, catat rule tersebut meskipun premis tidak sepenuhnya terpenuhi. Lalu yang selanjutnya, hapus rule awal dari key. Dan terakhir, konklusi akhir diperoleh. Di sini contohnya iterasi antrian atau queue. Kita dapat fakta di sini A2, A4, dan A5. Antriannya key R2, R4, dan R5. Berikut tabelnya. Kita di sini melakukan sesuai algoritma yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Langkah pertama di sini, catat semua fakta yang diinput oleh user. Faktanya di sini ada A2, A4, dan A5. Terus langkah kedua, catat semua rule yang bagian premisnya menggunakan fakta yang sesuai ke dalam WW antrian key. Di sini R2, R4, dan R5. Langkah selanjutnya itu langkah ketiga, lakukan iterasi sampai tidak ada rule pada key. Tidak ada rule pada key. Nah, iterasi pertama di sini analisis rule pertama pada key. Di sini rule pertama adalah R2. R2 ini logikanya jika A2 maka P2. Lalu cek apakah premis terpenuhi? Ya, premis R2 terpenuhi. Karena ada A2. A2 ini ada di dalam fakta. Lalu tahap selanjutnya eksekusi rule. Eksekusi rule di sini hasil konklusi ini P2 kita tambahkan ke fakta. Nah, terus cari rule yang menggunakan konklusi R2 atau P2 sebagai premis. Di sini rule R5 memenuhi kriteria ini karena ada P2. Tapi karena R5 sudah ada di antrian key, maka tidak usah ditambahkan ke antrian. Lalu lanjut ke iterasi kedua, hapus R2. Sekarang iterasi berisi R4 dan R5. Lalu lakukan cara sebelumnya, analisis rule pertama. Di sini rule pertamanya adalah R4. Kita masukkan ke sini untuk dianalisis. Cek apakah premis terpenuhi pada R4. Di sini logikanya R4 jika A3 dan A4 dan A5 maka P4. Konklusinya P4. Di sini A4 dan A5 ada dalam fakta, jadi rule pertama ini premisnya terpenuhi. Dan konklusi dari R4 adalah P4. P4 ini belum ada dalam fakta, jadi kita masukkan ke fakta. Cari rule yang menggunakan konklusi R4, P4 sebagai premis. Di sini tidak ada rule yang memenuhi kriteria ini. Lalu hapus R4 dari key. Sekarang iterasi ketiga, key tinggal R5. Lakukan analisis rule pertama pada key yaitu R5. Logikanya R5 di sini jika P1 atau P2 dan A4 maka P4. Cek apakah premis terpenuhi. Premis R5, P2 dan A4 dalam fakta. Jadi premisnya terpenuhi. Lalu eksekusi rule. Konklusi dari R5 ini adalah P4. Tetapi karena P4 sudah ada dalam fakta, jadi tidak usah ditambahkan lagi. Lalu hapus R5 dari antrian dan sekarang antrian jadi kosong. Sudah selesai. Maka konklusi akhirnya adalah P4. P4 sini sama dengan katarak. Itu hasil akhirnya. Lalu tantangan utama dalam forward chaining adalah mengelola jumlah aturan atau rule base yang semakin kompleks seiring bertambahnya data dan kondisi yang harus dipertimbangkan. Forward chaining kurang efisien jika tujuan atau kesimpulan sudah diketahui dari awal, karena metode ini bekerja dari data ke kesimpulan. Ya, thanks. Sekian dari saya, perwakilan kelompok 2. Jika ada yang ditanyakan,
Dipersilahkan, saya menerima semua pertanyaan, kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya teman. Terima kasih.